Halo guys, Raditya di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Adakah teman-teman di sini yang pakai Adobe Photoshop untuk pekerjaan sehari-hari? Mungkin untuk edit foto, membuat konten, atau thumbnail YouTube, atau membuat poster. Nah, di Indonesia, Adobe Photoshop ini di harga berlangganan 150.000 sekian per bulan. Ini kalau bayarnya tahunan ya. Kalau mau bayarnya per bulan ini kenanya 227.000 sekian. Nah, mungkin bagi yang sedang merintis, biaya ini bisa menjadi kendala ya, atau untuk pengguna Linux seperti saya, pastinya tidak bisa menjalankan Adobe Photoshop secara natif ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada Photoshop yang gratis tapi legal dan bisa dijalankan di operating system Linux? Kabar baiknya ada satu aplikasi yang mirip banget dengan Photoshop dan berjalan di web namanya Photopea. Photopea dibuat oleh seorang developer asal Ukraina ya, bernama Ivan Kutskir. Ini solo founder dan developer. Sekarang tinggalnya di chatnya, infonya seperti itu. Nah, apakah ini beneran mirip dengan Photoshop? Kita langsung aja masuk ke websitenya. Photopea ini di photopea.com. Nah, ini adalah tampilan home screen-nya ya. Photopea ini bisa digunakan sebagai guest user, tapi lebih baik login ya supaya mendapatkan free P drive sebesar 0,5 GB atau 512 MB ya. Photopea ini gratis dengan catatan ada iklan yang ditampilkan di sisi kanan atau kiri ya kadang ya. Jadi mohon dimaklumi ya karena tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pastinya si developer tadi butuh revenue stream ya supaya bisa tetap menghidupi dirinya dan aplikasinya ini juga. Kalau misalnya mau ngilangin iklannya bisa berlangganan aja, cuman 5 euro per bulan. Ini kalau nggak salah kalau dirupiahkan sekitar 90 ribuan ya. Coba dihitung sendiri ya. Pokoknya ini masih lebih murah dibandingkan dengan Adobe Photoshop ya kalau misalnya sama-sama bayar. Cuman kalau mau gratis, kalau nggak ada masalah dengan iklan, ya oke, gunain aja. All fiturnya terbuka juga dan dapat P drive 0,5 GB. Kemudian untuk bahasa ada berbagai macam pilihan bahasa. Ini ada 40 bahasa termasuk bahasa Indonesia ya kalau mau pakai bahasa Indonesia. Cuman saya prefer bahasa English aja karena sudah terbiasa pakai English. Tampilan awal ada pilihan New Project, Open from Computer, Templates, dan Generate with AI. Kemudian kita coba New Project ya. Untuk New Project ini akan ada pilihan halaman untuk memilih rasio atau ukuran template ya. Kalau di sosial media ini ada beberapa pilihan, sudah dikategorikan seperti ini ya. Ada print sesuai kertas yang sering dipakai, foto, screen, mobile, dan segala macam. Bahkan mobile ini ada banyak pilihan screen dari handphone yang populer ya, seperti Google Pixel, Samsung, dan iPhone. Kita coba membuat YouTube thumbnail aja. Kita bisa kasih judul. Langsung aja create. Nah, ini tampilannya. Kalau menurut saya ini beneran seperti Photoshop ya. Ini cloningannya Photoshop. Bahkan ini mungkin Photoshop ya. Tapi gratis ya. Nah, toolsnya sama persis, jadi mungkin nggak banyak adaptasi nih kalau kayak gini. Kita coba ya, mau load file saya yang ada di sini ya. Misalnya saya mau buka thumbnail ya, membuat thumbnail, terus ini dibuat hitam putih, modenya bisa diganti ya, atau adjustment black and white. Mantap sih. Terus ini di sini ada tombol sama persis ya, ada new layer di sini. Di drag ke bawah dia jadi background. Kemudian kita tambahkan misalnya gradient fill misalnya. Bisa. Sama persis nih kayak Photoshop. Persis banget dengan Photoshop. Oke. Kita bisa membuat ini jadi misalnya radial. Di reverse
Ini mungkin terlalu terang. Oke, ini saya asal aja ya karena ini untuk tes saja. Oke, mantap sih untuk teksnya. Oke. Terus untuk pewarnaannya huruf di sini. Eyedroppernya bisa nggak ya? Coba eyedroppernya. Oh bisa. Oke. Terus fontnya kita bisa pilih. Banyak sekali opsinya ya. Ini bawaan dari sana loh ya. Kemudian bisa kita oke, rata kanan, rata kiri. Bisa warp juga, style. Nah, mungkin yang beda ini adalah kalau misal di Photoshop mau ubah ukurannya, transform ya, itu kan Ctrl T ya. Kalau di sini kalau kita Ctrl T akan jadi tab baru karena ini berbasis browser ya. Jadi kita pencetnya Ctrl Alt kemudian T. Nah, ini bisa transform. Terus kita mau masking, coba masking. Kemudian kita kasih warna ya. Bisa maskingnya bisa bekerja dengan baik. Terus kita ada opsi layer style, ini ada juga sama persis nih tampilannya ya. Kita bisa kasih stroke, bisa kasih shadow misalnya, bahkan ada 3D di sini. Oke, layer stylenya bisa. Kemudian ini juga ada layer mode-nya, bisa juga dipakai sama. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah bisa membuka file PSD ya? Ini kan tadi kita sudah coba beberapa fiturnya. Sebentar, satu lagi ya, saya mau coba fitur satu lagi. Oke, bisa ya. Window animation ada nggak ya? Animation yang belum ada di sini ya. Tapi mungkin bisa nambah plugin di sini. Oke, bisa nambah plugin ya. Nanti cari sendiri aja kebutuhannya apa ya. Kalau misalnya membutuhkan fitur yang tidak ada di bawaannya Photopea ini. Malah keluar. Nah, saya mau coba membuka file yang PSD, apakah bisa ya? Sini saya ada beberapa ya PSD. Oke, bisa ya. Ini file mockup nih. File mockup ini saya mau coba mengganti ini ya. Jadi saya buka dulu file. Ini coba ya. Coba taruh sini. Oke.
Ya, bisa ya. Pakai file PSD bawaannya dari Photoshop bisa dipakai, aman-aman aja, nggak nge-lag. Padahal ini pakai memori yang ada di Google Chrome ya. Oh bentar, ini ada yang perlu saya edit lagi nih. Tadi garisnya kok ikut ke save ya. Save, tunggu sebentar, dia lagi mikir. Oke, ini udah terupdate. Nah kayak gini ya. Nah kalau udah selesai, biasanya kita pakai shortcut Ctrl Shift S ya. Tapi di sini kita export ya, export ke misalnya PNG itu bisa. Oh lebar sekali, pantesan agak lama ini tadi ya. Dah semudah itu ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Yang biasa pakai Photoshop, saya yakin tidak akan kesulitan memakai tools ini ya. Nggak ada ruginya dicoba dan nggak ada langkah instalasi, jadi cukup masuk ke photopea.com ya. Ada tambahan sedikit ya, jadi selain untuk edit foto, ada yang namanya Vector P. Sebenarnya ekspektasi saya ini akan jadi penggantinya Adobe Illustrator ya, cuman ternyata beda sekali. Ini ya mirip kayak Photopea, cuma dia fokusnya ke membuat vektor ya, kayak gini sih. Ini tampilannya kalau mau pakai. Terus ini ada pen tool, jadi dia jadi shape ya. Terus bisa dikasih fill-nya misalnya merah. Terus stroke-nya misalnya pengen dibuat gede ya. Terus ini ada satu lagi yang untuk membuat curve ya. Itu kemudian ekspornya bisa ke SVG ya. Jadi lumayan mantap sih. Kenapa ini ada MP4 ya? Apakah bisa buat animasi di sini? Terus ada juga namanya Jampi, bukan Jampi ya, Jampi. Jampi ini lebih ke membuat musik sih. Coba saya nyalakan dulu ya untuk suaranya. Sini kita bisa pilih instrumen ya. More, gitar ada nggak gitar? Ya, ada gitar, ada nylon, distortion, overdrive. Terus ekspornya bisa ke format WAV ya, sama QoE. Nah saya sebenarnya kurang tahu ya untuk fungsi ini apa, tapi yang jelas kalau mau bikin musik doang sih bisa. Ini bisa record juga, MIDI over Bluetooth, berarti bisa connect dengan Bluetooth device yang untuk MIDI ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas terkait dengan Photopea dan plugin dan kelengkapan lainnya ya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan likes dan subscribe ke channel ini, karena saya akan bahas beberapa aplikasi lain untuk menunjang produktivitas kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.